Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikades Damayanti dengan NIM 18130411023 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai proses-proses yang mempengaruhi evolusi. Langsung aja yuk kita simak videonya. Sebelum kita membahas topik utama itu mengenai proses-proses yang mempengaruhi evolusi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu evolusi. Nah, evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama. Proses-proses yang mempengaruhi evolusi ada 6. Yang pertama itu perkawinan tak acak, yang kedua yaitu migrasi, yang ketiga itu hanyutan genetik, yang keempat itu seleksi alam, yang kelima itu mutasi, dan yang keenam yaitu rekombinasi dan seleksi. Yang pertama itu perkawinan tak acak. Kenyataannya, secara alami tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Pada umumnya, perkawinan dipengaruhi oleh faktor pilihan. Perkawinan tak acak dapat mengakibatkan alel yang membawa sifat lebih disukai akan menjadi lebih sering dijumpai dalam populasi. Sedangkan alel dengan sifat yang tidak disukai akan berkurang dan mungkin akan hilang dari populasi. Yang kedua itu migrasi. Ketika individu meninggalkan populasi, maka ia akan membawa alel keluar. Begitupun sebaliknya. Hal ini kemudian berpotensi menghasilkan alel baru. Pergerakan alel antar populasi inilah yang disebut sebagai alel gen. Artinya migrasi menyebabkan terjadinya variasi sifat dalam populasi. Yang ketiga itu hanyutan genetik. Ketika sebagian anggota populasi terpisah dari populasi besar ataupun kawin hanya dengan antar populasi mereka, maka frekuensi alel akan berubah. Perubahan dari frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisah dari populasi besar, inilah yang disebut dengan hanyutan genetik. Hanyutan genetik terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak. Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan genetik kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. Yang keempat itu seleksi alam. Seleksi alam adalah peristiwa terjadinya perubahan pada suatu lingkungan hidup. Perubahan inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan evolusi. Sebab ketika menghadapi perubahan ini, organisme kemungkinan akan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemungkinan lain organisme tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan kemudian akan mati atau pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Yang kelima itu mutasi. Mutasi adalah suatu bentuk perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi ini dapat terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Ketika ada beberapa gen yang bermutasi, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan frekuensi gen. Mutasi menjadi bahan mentah evolusi karena untuk bisa bertahan dari seleksi alam, populasi harus memiliki variasi genetik yang tinggi. Dengan adanya mutasi, maka dapat terbentuk spesies yang adaptif, memiliki peningkatan daya fertilitas dan viabilitas. Yang keenam yaitu rekombinasi dan seleksi. Bagian paling penting dari mekanisme evolusi ini adalah adanya rekombinasi gen. Rekombinasi gen bisa terjadi dalam perkawinan sehingga produksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Itulah tadi video mengenai proses-proses yang mempengaruhi evolusi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.